Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perkuliahan keuangan negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aini sebagai moderator. Teman saya Lisha Saumi, Hernawati Hermawan, Muhammad Rizky Fauzi, Raden Rafita dan Tia Fauji sebagai materi. Langsung aja ke slide pertama yang akan disampaikan oleh siapa? Oleh saya, Hernawati Hermawan. Yang pertama, ada pengertian keuangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya, ada tujuan keuangan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah, dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Singkatnya, dapat disebutkan bahwa keuangan daerah dapat merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam bentuk uang ataupun rupiah yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Risha. Pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya, ruang lingkup keuangan daerah. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, antara lain, 1. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman daerah. 2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan atas pinjaman dari pihak ketiga. 3. Penerimaan daerah. 4. Pengeluaran daerah. 5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Yang kekayaan biayanya Nuraini. Maaf, Nuraini belum di-unmute. Mohon maaf teman-teman. Kemudian ada fungsi pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama itu ada fungsi alokasi. Kewenangan ekonomi yang paling utama bagi pemerintah daerah adalah fungsi alokasi. Hal ini karena sangat terkait erat dengan alokasi sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat, termasuk alokasi barang-barang publik yang nilainya sangat besar dan terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat,
terlebih pihak swasta tidak dapat menyediakannya. Kemudian yang kedua ada pemerintah distribusi ke masyarakat. Distribusi pendapatan di masyarakat tergantung pada kekayaan dan kemampuan memperoleh pendapatan. Distribusi pendapatan dan kekayaan serta sumber-sumber ekonomi yang lain yang diserahkan oleh mekanisme pasar seringkali masyarakat menimbulkan ketidakadilan. Dilanjutkan oleh ada fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas di antara ketiga fungsi ekonomi pemerintah, fungsi stabilitas ini merupakan yang paling kecil kewenangan dan dukungannya terhadap peran pemerintah daerah. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa fungsi stabilitas diperlukan secara berada antara suatu daerah lain dalam suatu negara. Adapun pengertian APBD menurut para ahli. Menurut Bastian 2006, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan pengejawatahan rencana kerja pemerintahan daerah dalam bentuk suatu satuan uang untuk kurun waktu 1 tahun dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik. Adapun Nordiawan DKK 2007, APBD merupakan rencana keuangan tahun pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah. Dan pada Pemerdagri Nomor 13 Tahun 2006, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember. Pengelolaan, pengandalian, dan pengawasan keuangan daerah yaitu 1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah dapat meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Yang kedua yaitu belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua pemerintah yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kesimpulan, berdasarkan kepentingan di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah yang harus ada dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dalam rangka menyelenggara pemerintah daerah. Fungsi pokok pemerintah terdiri dari 3 hal, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Kemudian APBD mempunyai peranan penting bagi pembangunan daerah karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus operasional pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Dari materi yang sudah disediakan, mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.